Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi amarana bi an na'mal as-salihat kama qala Allah ta'ala innal ladhina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nilai utama, pelajaran atau pesan moral penting dari ibadah haji dan ibadah kurban adalah tentang takwa. Sebagaimana telah diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin bahwa ibadah haji, ibadah kurban dan salat Idul Adha adalah ibadah-ibadah yang khusus ada dan dilaksanakan oleh kaum muslimin pada bulan Zulhijjah seperti pada saat ini. Baik ibadah haji maupun ibadah kurban, keduanya berkaitan dengan takwa. Ibadah haji berkaitan dengan takwa, ibadah kurban juga berkaitan dengan takwa. Dan sesungguhnya semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita berkaitan dengan takwa. Salat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, infak, zakat, berzikir, semuanya berkaitan dengan takwa. Bahkan takwa tidak semata-mata berkaitan dengan ibadah-ibadah, tapi juga berkaitan dengan perkara-perkara agama yang lainnya, berkaitan dengan urusan iman atau keyakinan, berkaitan dengan akhlak atau sifat-sifat terpuji, berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan juga berkaitan dengan semua urusan diri dan kehidupan manusia. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah dengan menghadap ke arah timur dan barat, tapi kebajikan itu adalah beriman pada Allah dan hari akhir, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Kebaikan itu adalah memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang dalam perjalanan atau musafir, kepada orang yang meminta-minta dan untuk memerdekakan budak, dan orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang memenuhi janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan dan dalam penderitaan serta dalam peperangan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Berkaitan dengan ibadah haji, maka takwa adalah bekal terbaik yang harus dipersiapkan dan dibawa oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi,
Dan siapa yang melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, janganlah melakukan rafath atau berkata-kata jorok, jangan berbuat fasik atau melakukan dosa, jangan bertengkar. Apa saja dari kebaikan yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya, dan persiapkan bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Berkaitan dengan ibadah korban, takwa dari orang yang melaksanakan ibadah korban itulah yang akan sampai kepada Allah dan yang akan dinilai oleh Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bukanlah daging dan darah dari hewan korban yang kamu sembelih itu yang sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu sekalian. Dari tuntunan Al-Quran yang lengkap dan menyeluruh tentang takwa menunjukkan antara lain bahwa takwa itu harus dijadikan sebagai asas atau dasar hidup oleh setiap muslim, yaitu hendaknya menjadikan unsur-unsur ketakwaan sebagai faktor utama yang berperan penting untuk membangun dan menjalani kehidupan, dan juga menjadikan nilai-nilai ketakwaan termasuk sifat-sifat mulia atau akhlak terpuji sebagai hiasan diri dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ikhlas, selalu bersyukur, bersabar atas kesulitan, kedermawanan, suka berbuat baik, dan menjalin hubungan dengan sesama manusia, dan seterusnya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fa anhara bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang mendirikan bangunannya atas dasar takwa pada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang mudah runtuh, lalu bangunan itu roboh bersamanya ke dalam api neraka? Orang yang bisa melaksanakan tuntunan dan tuntunan takwa berarti dia telah memiliki satu kunci spiritual yang sangat penting untuk meraih keberuntungan-keberuntungan, baik keberuntungan yang bersifat spiritual maupun material, keberuntungan akhirat dan juga keberuntungan dunia. Dan memang Allah telah berjanji akan memberikan keberuntungan-keberuntungan kepada orang yang bertakwa, bahwa takwa merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan dari Allah yang dihadirkan dari langit maupun bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Takwa merupakan kunci mendapatkan rahmat Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah pada Allah agar kamu memperoleh rahmat. Takwa merupakan kunci dibebaskan dari kesulitan-kesulitan dan diberikan rezeki bahkan secara tidak disangka-sangka, dan akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan kita. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun dengan takwa. Jika seseorang berada dalam keadaan lemah, maka ketakwaan itu bisa menjadi kunci datangnya pertolongan Allah dari langit, sebagaimana yang telah Allah limpahkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin dalam perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolongmu dalam perang Badar sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah pada Allah agar kamu bersyukur. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Tentu jika kalian bersabar dan bertakwa, manakala orang-orang kafir menyerangmu secara tiba-tiba, niscaya Tuhanmu akan menolongmu
dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan ayat ini berkaitan dengan peristiwa perang Badar yang dialami Rasulullah dan kaum muslimin, yang ketika itu kekuatan secara lahiriah mereka lemah. Tentara Islam hanya berjumlah 313 orang, kaum kafir tentaranya berjumlah 1.000 orang. Peralatan perang mereka lebih canggih, tapi Allah yang Maha Kuasa dengan ketakwaan yang ada pada hamba-hambanya, Allah mengirimkan 5.000 malaikat untuk menolong kaum muslimin sehingga mereka meraih kemenangan atas orang-orang kafir dalam perang Badar ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa juga berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Perintah dan kewajiban menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara sesama manusia berkaitan dengan takwa. Yang demikian itu dijelaskan antara lain di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 102, 103, Ali Imran ayat 133, 134, Surat An-Nisa ayat 1, Surat Al-Ma'idah ayat 2, Surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 12, ayat 13. Pada ayat-ayat itu Allah mengaitkan takwa dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan sesama manusia. Hubungan antara manusia dengan manusia berkaitan erat dengan takwa. Dalam menjalani kehidupan ini seringkali terjadi ada orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain yang tidak punya hubungan kekerabatan dengannya, tapi justru berbuat buruk kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan. Ada suami yang bisa berbuat baik, ramah, lembut kepada orang lain, tapi justru berlaku kasar terhadap istrinya sendiri. Ada anak yang bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi justru menyia-nyiakan orang tuanya sendiri. Ada saudara yang bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi justru berbuat buruk pada saudara kandungnya sendiri. Padahal sesuai tuntunan Allah, menjalin hubungan baik dengan orang lain harus dimulai dengan orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, tetangga dengan tetangga, baru kemudian yang lebih jauh hubungannya dengan kita. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Anar Rahman, khalaqtur rahimah wa syaqaqtu laha isman min ismi, falam faman yasilha asilhu, faman yaqta'ha aqta'hu. Aku adalah Ar-Rahman, kata Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Aku telah menciptakan rahim atau kekerabatan. Aku ambilkan untuknya nama yang berasal dari namaku. Maka siapa yang menyambung rahim atau kekerabatan, niscaya akan aku sambungkan hubungan atau rahmat kepadanya. Dan siapa yang memutuskan rahim atau kekerabatan, niscaya akan aku putuskan rahmat atau hubungan dengannya. Rasulullah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfaz wa in syi'ta fatayya. Ayah dan ibu itu adalah pintu surga terdekat kepada setiap anak. Maka siapa yang mau agar beruntung, selamat dan masuk surga, fahfaz, maka peliharalah keduanya, berbaktilah kepada keduanya. Wa in syi'ta fatayya, dan siapa yang mau agar merugi, celaka dan masuk neraka, silahkan menyia-nyiakan kedua orang tua. Ada ungkapan populer yang biasa kita dengar, kalau orang tua kaya biasanya anak menjadi raja, tapi kalau anak kaya kadang-kadang orang tua menjadi pembantu. Seorang ibu bisa dan mampu sanggup memelihara, mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Cintai ayahmu, meskipun dia tidak membuat engkau kaya. Ayah memang tidak memberi susu seperti ibumu, tapi setiap tetes keringatnya adalah kehidupan untukmu. Setiap tetes keringatnya adalah kehidupan untuk. Oleh karena itu, Idul Adha dan ibadah korban mengajarkan kepada kita
supaya kita selalu menjaga hubungan baik di antara satu dengan yang lain. Rasulullah bersabda, "Innas salama isman min asma'illahi ta'ala, wa da'allahu fil ard, fafshus salama bainakum." Sesungguhnya ucapan salam dan berdamai atau hidup damai, salam damai, keselamatan adalah satu dan nama dari nama-nama Allah yang ditempatkan di bumi, yang diletakkan di bumi. Maka tebarkanlah salam di antara kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara hamba-hamba Allah yang sangat beriman dan bertakwa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang paling bertakwa, paling beriman pada Allah. Nabi Ibrahim menyerukan dan mengajarkan kepada manusia untuk mengesahkan Allah. Beliau mengajarkan kepada manusia tentang tauhid. La ilaha illallah. Tauhid itu bukan hanya ajaran yang disampaikan Rasulullah, tapi tauhid atau mengesahkan Allah itu juga ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah hamba yang menyerahkan diri pada Allah, seorang muslim yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi beliau adalah seorang yang lurus, yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, yakni seorang muslim. Dan beliau bukan termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Ibadah haji dan kurban berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik itu sejarah haji dan ibadah kurban, tempat-tempat melaksanakan ibadah haji, amalan-amalan dalam ibadah haji, itu berkaitan erat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimlah orang yang mula-mula diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kepada manusia agar melaksanakan ibadah haji. Wa'adzim fin nasi bil haji yatuka rijal wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Berserulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Abdullah bin Abbas berkata, ketika Nabi Ibrahim menyerukan manusia melaksanakan ibadah haji, maka tunduklah gunung-gunung dan muncullah negeri-negeri. Lalu manusia menyambut seruan itu dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi Ibrahimlah yang mula-mula menyerukan manusia melaksanakan ibadah haji. Kemudian air Zam-Zam yang dihadirkan lewat malaikat, kecondongan atau kerinduan hati manusia untuk datang mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan tanaman-tanaman, buah-buahan yang ada di Makkah, Madinah, yang banyak dari tanaman itu tidak tumbuh di Makkah. Tapi buah-buahan apa yang tidak ada di sana? Berbagai macam buah-buahan ada, padahal tidak tumbuh di negeri itu. Semua itu adalah wujud dari doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di negeri yang tidak ada tanam-tanaman, di dekat Baitullah yang dimuliakan. Wahai Tuhan kami, yang demikian itu supaya mereka mendirikan sholat dan jadikan sebagian manusia condong hati mereka kepadanya, dan anugerahkan kepada mereka rezeki dari buah-buahan.
pengabulan pertama dari doa Nabi Ibrahim adalah munculnya air Zam-Zam. Munculnya air Zam-Zam adalah pengabulan pertama oleh Allah dari doa Nabi Ibrahim. Kemudian pengabulan dalam wujud yang lain yang kita rasakan sampai sekarang ini, kerinduan orang untuk datang ke Baitullah, itu adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, mari kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah dengan melaksanakan berbagai macam tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Berbagai macam tuntunan ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak mulia, dan perilaku-perilaku kehidupan lainnya yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat, ketika kita semua telah dihimpun di padang mahsyar, ada suara yang menyerukan, "Wahai, di manakah tetangga-tetangga Allah?" Maka berdiri segolongan manusia, wajah mereka bagaikan rembulan. Para malaikat kagum terhadap kedudukan mereka itu, lalu bertanya, "Amal apa yang kalian lakukan ketika di dunia sehingga kalian disebut sebagai tetangga-tetangga Allah?" Mereka berkata, "Kami adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, dan saling memberi karena Allah." Wujud dari cinta terhadap sesama, terutama orang-orang yang kurang mampu, antara lain yang kita laksanakan pada saat Idul Adha ini, yaitu dengan memberikan bagian dari hewan kurban yang disembelih. Abu Hurairah meminta pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bisyai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasul, ajarkan kepada saya sesuatu, kalau saya lakukan saya akan masuk surga. Nabi bersabda, "Afsus salam, wa at'imit ta'am, wasilul arham, wa salli bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Tebarkan salam, tebarkan salam. Beri makan orang yang membutuhkan makanan, sambung silaturahim, dan laksanakan salat tengah malam ketika orang sedang terlelap di dalam tidur mereka. Niscaya engkau akan masuk surga dengan salam, dengan keselamatan, dengan kedamaian. Dan semua itu adalah ciri ketakwaan yang ada pada diri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan ciri-ciri itu ada pada diri kita sekalian melalui Idul Adha dan sholat Idul Adha yang kita laksanakan, ibadah korban yang kita laksanakan. Kita menjadikan sebagai motivasi untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji itu, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah keberuntungan dunia dan akhirat, sebagaimana janji-janjinya di dalam Al-Quran dan juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.